Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjabarkan video presentasi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang terdapat di kampus Universitas Pamulang. Dosen pembimbingnya ialah Insinyur Ardijen Hardijono MSI. Kami kelompok 4 terdapat 6 orang, yaitu yang pertama ada Bariah, Khairul Sakti Pratama, Mindi Tania, Nurul Hamidah, Putri Ambarwati, dan Putri Nuraini. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan hasil presentasi kami. Pertama, terdapat pendahuluannya. Tantangan bagi industri media konvensional atau media cetak, salah satunya adalah media sosial atau media online. Dalam beberapa tahun terakhir, media online berkembang pesat dan menjadi sarana pemenuhan informasi bagi kebutuhan masyarakat. Melalui medsos, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi dan berita yang diinginkan tanpa ada batasan ruang dan waktu. Hadirnya media online, masyarakat dapat melihat surat kabar maupun majalah melalui situs-situs web dalam bentuk digital. Media visual dalam bentuk digital ini mudah untuk disebarkan. Cukup untuk dengan mengunggah media visual digital tersebut ke dalam internet. Masyarakat di seluruh dunia terhubung dengan jaringan internet akan mampu untuk mengunduh media tersebut. Selanjutnya ada internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network. Internet merupakan salah satu teknologi memberikan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Bahkan kini, internet hampir digunakan di berbagai macam kegiatan, seperti dalam bidang pendidikan, administrasi pemerintah, kesehatan, sosial, dan hiburan, hingga bisnis. Dengan adanya koneksi internet, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien tanpa membutuhkan waktu yang lama dalam tiap prosesnya. Baik, selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah sebuah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain berdasarkan industri atau pasar yang sama. Keunggulan kompetitif akan membedakan suatu organisasi bisnis dari para pesaing. Hal ini berkontribusi terhadap harga yang lebih tinggi, pelanggan yang lebih banyak, dan loyalitas merek. Semua itu merupakan salah satu tujuan terpenting organisasi bisnis manapun. Selanjutnya terdapat dampak internet pada keunggulan kompetitif. Menurut Porter 2001, saat ini persaingan yang kompetitif menjadi jauh lebih intens karena adanya teknologi internet. Teknologi internet dibangun dengan standar universal yang setiap perusahaan dapat menggunakannya, sehingga mudah bagi kompetitor untuk bersaing pada harga dan juga memudahkan pesaing baru untuk memasuki pasar. Selanjutnya, dampak positif
positif internet bagi perusahaan ini ada dua, yaitu yang pertama meningkatkan daya tawar pelanggan, dan kedua menemukan penyediaan dengan harga yang terendah. Selanjutnya ada juga dampak negatif bagi perusahaan. Ada 5, yaitu yang pertama substitute product or service. Memungkinkan pengganti baru akan muncul dengan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan fungsi-fungsi. Kedua, customer bargaining power. Ketersediaan harga dan informasi produk global menggeser daya tawar kepada pelanggan. Ketiga, supplier bargaining power. Pengadaan melalui internet cenderung menaikkan daya tawar ke pemasok. Pemasok juga mendapatkan keuntungan. Dan keempat, ada trade-off new entrants. Internet mengurangi hambatan masuk seperti kebutuhan untuk tenaga penjualan, akses fisik, menyediakan teknologi untuk mengendalikan proses bisnis yang membuat hal-hal lain lebih mudah untuk dilakukan. Kelima, positioning and rivalry among existing competitors. Memperlebar pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing, dan mengurangi perbedaan antara pesaing, membuat lebih sulit untuk mempertahankan keunggulan operasional, menempatkan tekanan untuk bersaing pada harga. Selanjutnya ada klasifikasi dan contoh media sosial. Yang pertama, proyek kolaborasi atau collaborative project, suatu media sosial yang dapat membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses oleh halayak secara global. Berikut yang termasuk ke dalam collaborative project dalam media sosial sebagai berikut. A. Wiki adalah situs memungkinkan penggunaannya untuk menambahkan, menghapus, dan mengubah konten berbasis teks. Contoh Wikipedia, Wiki, Ubuntu ID, Wakapedia, dan lain-lain. B. Aplikasi Workma Sosial. Aplikasi Workma Sosial yang memungkinkan adanya pengumpulan berbasis kelompok dan rating dari link internet atau konten media. Contohnya Amazon, Goodreads, dan Yelp. Kedua, ada blogs dan microblogs. Blogs and microblogs. Blogs dan microblogs merupakan aplikasi yang dapat membantu penggunaannya untuk tetap posting mengenai pernyataan apapun sampai seseorang mengerti. Contoh, blogs, blogspot atau blogger, dan WordPress. 3. Contents merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang, baik secara jarak jauh maupun dekat. Berbagi seperti video, e-books, gambar, dan lain-lain. Contoh, YouTube. 4. Situs jejaring sosial atau social networking sites. Situs jejaring sosial merupakan situs yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil dan kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lainnya. 5. Virtual game world. Dunia virtual di mana mengaplikasikan lingkungan 3D di mana user bisa muncul dalam bentuk avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contoh game online. Contoh Travian, Three Kingdoms, Second Life, F-Republic. 6. Virtual social world. Virtual social world adalah situs yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam platform 3 dimensi dengan menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan nyata. Contoh Google Earth dan Alibaba. Selanjutnya ada memilih berita online. Kini masyarakat cenderung beralih pada berita berbasis web karena surat kabar online lebih murah serta menyajikan informasi lebih real time, sedangkan informasi peristiwa bisa didapatkan dari koran, baru bisa dibaca minimal sehari setelah peristiwa berlangsung.
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia saat ini memang berkembang dengan pesat, terutama di bidang elektronik. Kegiatan jurnalisme saat ini pun bukan saja dilakukan melalui media cetak, namun dengan media elektronik, media online. Media online dapat dibaca kapan saja dan di mana saja. Selain itu, media online dapat dibaca berulang kali sebanyak yang diinginkan oleh pembaca pengulang berita tersebut. Selain itu, media online sangat praktis dan selalu update. Bahkan dari segi waktu, setiap informasi lebih cepat diperoleh dan dikonsumsi, dan dari segi harga relatif sangat murah. Selanjutnya ada genre baru, jurnalistik online atau genre baru jurnalisme. Seiring dengan kehadiran dan perkembangan internet, banyak istilah baru dan penting di dunia jurnalisme era internet ini. Istilah lain jurnalistik online atau online jurnalisme antara lain jurnalistik internet, jurnalistik situs web, website 56, jurnalisme digital, dan jurnalistik multimedia. Clickbait atau umpan klik disebut juga jebakan klik, yaitu link tautan judul berita media online atau situs berita yang dibuat sedemikian rupa sehingga menarik, membuat penasaran dan diklik oleh pembaca. Seringkali clickbait ini menipu, tidak seperti diperkirakan. Ternyata isi berita atau tulisannya biasa-biasa saja. Dulu media cetak berlomba meningkatkan oplah atau jumlah kopi surat kabar yang dijual setiap hari sebanyak-banyaknya. Kini media berlomba menaikkan traffic atau jumlah pengunjung atau visitor, pembaca atau reader atau pengguna user. Scannability, mudah dipindai alias mudah dan enak dibaca di layar monitor. Tulisan di media online harus nyaman bagi mata pembaca. Pembaca media online bukan membaca tapi memindai. Naskah yang mudah dipindai dan nyaman di mata pengunjung antara lain menyangkut ukuran dan jenis huruf atau struktur naskah tanpa indent atau tekuk ke dalam. Idealnya maksimal 5 baris per alinea. Berbeda sekali dengan jurnalisme online. Pelaku atau wartawan media online tidak harus selalu turun ke lapangan untuk mendapatkan berita, serta proses yang dilakukan dalam menyampaikan berita melalui media internet tidak serumit seperti terjadi dalam jurnalisme konvensional. Misalnya saja media cetak seperti surat kabar maupun televisi. Media baru, perkembangan teknologi tidak hanya menyebabkan perubahan yang signifikan pada media massa untuk menyampaikan informasinya. Perkembangan teknologi ini juga melahirkan media baru, mungkin menjadi hal yang akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi dan informasi ke depan. Media yang memanfaatkan teknologi internet yaitu media sosial. Media sosial dianggap sebagai media yang baru dan lebih menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Berkaitan dengan itu, media sosial menjadi salah satu platform yang menyebarkan informasi dengan mudah dan cepat dengan biaya yang relatif murah. Selain itu, kehadiran media sosial maupun mengubah pola penyebaran informasi dari berbagai kegiatan media massa. Hal ini berarti berkaitan dengan dunia jurnalistik sebagai kegiatannya mengumpulkan dan menyebarkan informasi kepada halayak banyak.
sosial merupakan ruang opini publik dapat diakses oleh siapa saja dalam kegiatan jurnalistik. Selain itu, pada media sosial tidak hanya memberikan informasi tersebut melalui sebuah tulisan saja. Media sosial memungkinkan penyajian informasi lebih bervariasi seperti disertai foto serta video yang terkait. Dampak positif lainnya dari adanya media sosial bagi dunia jurnalistik adalah media sosial mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat memberikan saran dan kritik untuk pemerintah atau sesuatu yang dianggap meresahkan warga. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.